Hai guys, di video ini akan tampil 3 tabel data unik tentang pertandingan Italia sama Turki yang mungkin bermanfaat dan penting buat lo semua maniak bola. Jangan kemana-mana. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Terima kasih buat yang udah gabung dan terima kasih juga para subscriber gue yang baik hati yang udah support gue sampai detik ini. Ya, langsung aja kita mau bahas tentang bola. Oke, jadi gue mau bahas partai pembukaan Euro 2021, pertandingan pertama antara Italia sama Turki. Lo jagoin mana guys? Ya, boleh lo jagoin karena lo memang maniak Italia atau maniak Turki. Tapi di sini gue mau bagikan data-data statistik tentang pertandingan-pertandingan sebelumnya yang mungkin bermanfaat buat lo yang jagoin Italia. Mau misalkan nih, lo lek-lekan, ya kan, pur-puran, skor-skoran, semua nanti gue kasih data-datanya. Oke, sekitar beberapa menit ke depan, lo jangan kemana-mana guys, pantengin terus ini karena lo bakal tercengang kalau lihat data-datanya. Gue tampilin semua buat lo. Tapi sebelum itu, minta tolong dulu subscribe dan kita santai sambil ngopi. Oke guys. Hai guys, sudah pada ngopi belum? Oke guys, di sebelumnya gue sempat ngomong tercengang. Sebenarnya nggak tercengang-cengang amat ya, takutnya terlalu lebay gitu ya. Tapi kalem aja, santai. Intinya gue bakal nampilin data-data yang mungkin kayak gitu kan. Jadi lo nggak asal-asalan gitu nebak-nebak tanpa data gitu kan. Karena data itu buat gue penting biar kita bisa memprediksi gitu kan, karena itu bisa menjadikan kita patokan acuan. Jadi nanti beberapa menit ke depan bakal ada 3 tabel data yang bakal gue tampilin sama lo semua. Itu data hasil gue rekap sendiri gitu kan, gue tabulasi, gue olah yang mungkin bakal bermanfaat buat lo semua. Biar nanti prediksi lo mendekati atau mirip-mirip, syukur-syukur pas gitu kan. Nah, oke guys, tanpa berlama-lama bisa teman-teman lihat nih tabel di sebelah mana nih, kiri gua gitu kan. Itu adalah tabel rekap 5 pertandingan terakhir antara Italia sama Turki. Kita head to head, kita aduin ya. Jadi kita lihat dah. Nah, kita bakal ulas sedikit aja guys. Jadi Italia sama Turki itu sama-sama 5 pertandingan mereka itu Italia menang 5 kali, itu borong semuanya menang. Sedangkan Turki hanya menang 3 kali dan draw 2 kali. Ya, jelas yo kalau kelihatan tuh 5 nih sama 3 nih kayaknya menang Italia. Kita lihat lagi. Gol kemasukannya gimana? Gol kemasukannya Italia 17 versus 9 dari Turki. Terus kebobolannya Italia kosong guys, 5 pertandingan terakhirnya dia nggak pernah kebobolan. Dan Turki 5. Nah, menurut lo itu gimana tuh kira-kira? Siapa yang bakal menang? Nah, mungkin udah ada sedikit gambaran, tapi nanti kita lihat data berikutnya. Oke, udah lihat nih data yang tadi. Oke, kita bakal lanjut nih. Kalem, gua nyalain rokok dulu guys. Oke, kalau belum cukup, ini gue tampilin tabel data yang berikutnya, yang kedua. Oke guys, lihat nih tabel datanya. Oke, Italia sama Turki 5 pertandingan terakhir. Kita bahas dari ball possession rata-ratanya. Dari Italia itu 65 versus 55,6. Itu gue udah rangkum gitu kan dari 5 pertandingan. Ini rata-ratanya 65 versus 55. Wow, dari segi situ Italia udah kelihatan ya dominan gitu setiap pertandingannya, berarti mendominasi itu. Dia rata-rata 65. Buset. Goal attempts ini percobaan gitu kan, penembakan ke arah gawang gitu kan. Italia 106 berbanding 66. Terus shot on goal ya, tepat ke gawang no. Italia 40 melawan 21 dari Turki. Jomplang lah ya. Terus free kick. Nah, ini kalau di free kick ini menang Turki guys. Free kicknya dia 85 versus Italia 61. Corner kick nih agak-agak mepet-mepet, mirip-mirip gitu kan, rapet nih. Italia 32 berbanding 24. Kalau di tabel kedua menang Italia lagi guys. Secara statistik dia kalah hanya di free kick, ya kan, menang Turki. Oke, udah ada bayangan kira-kira. Nah, ini nih. Jadi teman-teman, di data terakhir yang mau gue tampilin,
mungkin ini sedikit nggak biasa gitu kan, karena gue melihat ada keunikan angka-angka di antara setiap pertandingan antara Italia sama Turki. Nih di tabel ketiga gue menampilin ini nih, cek tuh ya, lihat kenapa nih gol menit 1 sampai 15, terus gol 16 sampai 30, 31 sampai 45, 46 sampai 60, terus 76 sampai 90. Apa ini artinya? Jadi ini adalah gol yang memasukin menit keberapa gitu kan. Jadi menit keberapa Italia masukin itu berapa jumlah golnya. Jadi masing-masing menit ini bisa kita memprediksi guys. Nih, pertama kita lihat dulu gol menit 1 sampai 15 menit pertama, artinya Italia ngegolin hanya 1 versus Turki 2 gol. Ini dari rekap 5 pertandingan terakhir lah ya guys ya. Nah, jadi kemungkinan ini Turki menit-menit awal bisa nge-push nih ya. Terus 15 menit berikutnya di babak pertama nih, masih menit babak pertama, menit 16 sampai 30 itu Italia menang guys. Dia ngegolin 3 versus Turki hanya ngegolin 2. Terus menit 31 sampai dengan 45 atau sampai dengan habis babak pertama ya, Italia ngegolin 3, Turki 2. Nah, rehat biasanya kan, masuk lagi menit ke 46. Menit 46 gimana nih? Imbang nih. Italia ngegolin 2, Turki ngegolin 2. Nah, yang unik ada di menit-menit akhir, karena menit-menit akhir itu biasanya krusial ya buat semua, mau penonton bola, mau pemain bola, pelatih, pokoknya menit-menit akhir tuh wah ada digdug lah gitu kan. Yang mungkin teman-teman udah ngejagoin timnya, tiba-tiba seri, kalah, menang gitu kan. Ini menit-menit krusial. Kita lihat di menit krusial ini Italia unggul guys, unggul jauh karena dia berhasil ngegolin 4 sedangkan Turki hanya 1. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi datanya. Oke. Udah ada 3 tabel yang gue tampilin tadi gitu kan. Itu jadikan acuan buat teman-teman semua, tapi gue mau sedikit analisa tentang data-data yang gue tampilin tadi gitu kan. Jadi di antara Italia sama Turki ini kemungkinan gitu ya, partainya akan alot karena memang dua tim ini sama-sama mendominasi pertandingan di pertandingan sebelumnya gitu kan. Dilihat di ball possession dia agak imbang, tetapi lebih dominan Italia gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi di antara keunikan di free kick gitu kan, kemungkinan si Turki ini juga dia nge-push lawan terus gitu kan, agak sedikit walaupun dia sedikit bertahan, tapi ketika dia nyerang dia berbahaya gitu, sampai mungkin tim lawan berusaha untuk menjegal atau melakukan foul terhadap pemain Turki. Nah, ini kemungkinan seperti itu gitu kan. Jadi ketika menyerang dia bisa berbahaya sekali gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kita lihat data dari tabel ketiga gitu kan, sepertinya mungkin nih khawatir nih Italia itu akan kebobolan di menit-menit awal gitu kan, atau mungkin di antara babak pertama itu bakal terjadi gol gitu kan, entah misalkan Turki atau Italia. Ini dua-duanya ini nge-push gitu kan. Kalau misalkan kita lihat di datanya di tabel gol nih ya, kalau kita bagi 2 nih antara babak pertama sama babak kedua gitu kan, Italia ngegolin 7 di babak pertama versus Turki ngegolin 6, jadi nggak jauh beda. Jadi antara 7 sama 6, jadi rapat nih masing-masing ini. Di babak pertama inilah yang artinya lebih unggul dibandingkan babak kedua. Dua tim ini di babak pertama dia nge-push gitu kan, saling nyerang. Nah, tinggal nanti kunciannya akan ada di menit-menit akhir. Kita lihat ini kemungkinan Italia itu kayak mungkin menit akhirnya langsung nyerang seperti itu. Jadi mungkin jalannya pertandingan kurang lebih seperti tadi guys. Ini baru sekedar prediksi gitu kan. Mudah-mudahan ya teman-teman ada sedikit acuan gitu kan, bagi yang mau memprediksi siapa yang menang, atau buat hiburan atau buat seriusan like-likean segala macem, lu nggak asal-asalan gitu kan. Ini gue udah rekap datanya dari 5 pertandingan terakhir, gue udah rekap semuanya. Itu datanya, tinggal keputusan ada di tangan kalian. Siapa yang menang antara Italia sama Turki bebas. Tapi kalau menurut prediksi gua antara Italia sama Turki, ini yang menang ini kemungkinan kalau misalkan menang ya. Jadi gua imbang nih ya. Gua dukung dua tim karena gua netral gitu kan di sini sebagai prediksi aja gitu kan. Kalau misalkan menang Italia, kemungkinan ini ada gol balasan dari Turki gitu kan.
mungkin skornya rapet ya. Skornya mungkin antara, udahlah, kemungkinan ini kalau kata gua nih bisa jadi 3-1 nih buat Italia nih guys. Ya, 3-1 buat Italia. Tapi kalau misalkan keberuntungan dan kehebatan Turki, kemungkinan Turki bisa menang ini dengan skor yang rapet tipis. Kemungkinan udahlah. Oke, 1-2 sepertinya menang Turki. Jadi kemungkinan antara kedua tim ini mencetak gol. Jadi gua nggak ini memprediksi nggak akan terjadi gol gitu. Sepertinya ini akan terjadi gol di antara dua tim. Jadi untuk tim Italia 3-1, untuk tim Turki 1-2. Jadi 2 untuk Turki, 1 untuk Italia. Itu buat teman-teman aja ya. Jadi ya ini gue sekedar sharing info dan sekedar prediksi iseng-iseng gitu kan. Siapa tahu benar, siapa tahu ya itu kan terserah ya. Maksudnya hasil pertandingan semua juga nggak ada yang tahu. Tapi berdasarkan data aja gue olah, gue cuap-cuap seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, gimana kira-kira data yang udah gue tampilkan memuaskan atau tidak? Itu semua keputusan kalian. Tapi kalau teman-teman rasa konten ini bermanfaat, memberikan informasi yang penting buat kalian, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang maniak bola ya, supaya nanti Piala Euro ini euforianya terasa gitu ya. Deg-degannya terasa gitu. Deg-deg gua ngeguling gitu ya. Oke guys, sekian dan mudah-mudahan nanti gue bikinin video-video berikutnya, analisa-analisa berikutnya yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekali lagi klik tombol subscribe-nya guys. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Kang Ikang. Rapapau.